Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wahid Channel, video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 9 semester 1. Pada video pembelajaran ini akan menampilkan rangkuman materi pelajaran. Rangkuman materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 9 semester 1 meliputi bab 1, meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Bab 2, jujur dan menepati janji. Bab 3, menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Bab 4, zakat fitrah dan zakat mal. Bab 5, dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh. Bab 6, kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Bab 7, meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar dan tawakal. Bab 1, meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Beriman kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran, ditandai dengan ditiupnya trompet oleh malaikat Israfil. Para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua macam, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubro. Setelah kejadian kiamat kubro yang sangat dahsyat itu, semua manusia akan mati dan mengalami proses kehidupan di alam akhirat, yaitu alam barzah, yaumul ba'as, yaumul hasr, yaumul mizan atau yaumul hisab. Setiap perbuatan baik dan buruk manusia akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seadil-adilnya. Bab 2, jujur dan menepati janji. Jujur adalah berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Seseorang disebut jujur apabila berkata sesuai dengan kenyataan. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 70 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru orang beriman untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata benar. Menurut Al-Quran Surat Ali Imran ayat 77, bahwa orang-orang yang melanggar janji dan sumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapat azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Kejujuran akan membimbing pada kebaikan, dan kebaikan akan membimbing ke surga. Sebaliknya, kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Menepati janji berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Menepati janji merupakan wujud dari memuliakan, menghormati dan menghormati sesama manusia. Ingkar janji termasuk dosa besar yang harus dijauhi. Bab ketiga, menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Menghormati dan menyayangi kedua orang tua merupakan kewajiban seorang anak. Seorang siswa wajib menghormati dan menaati gurunya. Menghormati kedua orang tua dan guru akan mendatangkan keberkahan. Seorang ibu memiliki kedudukan 3 tingkat dibanding bapak. Salah satu bentuk berbakti kepada orang tua dan guru adalah mendoakan mereka setiap saat. Orang tua dan guru telah berjasa besar bagi kehidupan kita. Bab 4, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat ada dua macam, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat kesucian
Menurut istilah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa atau orang yang mukmin di bulan Ramadan. Oleh karena itu, zakat fitrah hanya dilakukan sejak awal bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Zakat mal adalah membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Bab 5. Dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh. Haji adalah mengunjungi Ka'bah atau rumah Allah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, dan hukumnya wajib bagi setiap umat Islam yang mampu. Syarat wajib haji adalah Islam, baligh, berakal, merdeka, dan mampu. Rukun haji adalah ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Wajib haji adalah ihram dari mikot, berhenti di Musdalifah, melontar jumrah Aqabah, bermalam di Mina, tawaf wada, dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Sunnah haji adalah membaca talbiyah selama ihram sampai melontar jumrah Aqabah pada hari raya Idul Adha, berdoa sesudah membaca talbiyah, membaca zikir sewaktu tawaf, sholat 2 rakaat sesudah tawaf, dan masuk ke Ka'bah. Larangan haji bagi laki-laki yaitu memakai pakaian yang berjahit, baik jahitan biasa, sulaman, dan atau diikatkan kedua ujungnya dan menutupi kepala, kecuali sesuatu hal. Dibolehkan, tetapi harus membayar dam. Larangan bagi perempuan yaitu menutup muka dan kedua telapak tangan. Apabila keadaan mendesak, ia boleh menutupnya tetapi harus membayar fidyah. Larangan bagi laki-laki dan perempuan yaitu memakai wangi-wangian, baik dipakai pada badan atau pada pakaian, menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain, termasuk memakai minyak rambut, memotong kuku, mengakadkan nikah, baik menikahkan, menikah, atau menjadi wali nikah, bersetubuh bagi suami istri dan berburu, dan membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Dam atau denda bagi haji tamattu dan haji qiran mengerjakan salah satu dari beberapa larangan bersetubuh bagi suami istri sebelum tahallul pertama, membunuh binatang liar, dan terhambat atau terlambat dalam perjalanan. Umrah adalah berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. Hukumnya adalah fardu ain atas umat Islam sekali dalam seumur hidupnya. Syarat wajib umrah adalah Islam, baligh, berakal, dan merdeka. Rukun umrah adalah ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Wajib umrah adalah ihram dari mikot dan menjauhi segala larangan umrah yang jumlah dan bentuk larangannya sama dengan larangan haji. Hikmah haji dan umrah adalah menghapus semua dosa kecil dan menyucikan diri dari perbuatan maksiat. Diampuninya segala dosa karena Allah SWT adalah Maha Pengampun, Maha Pemurah, dan Maha Penyayang. Kecuali yang berkaitan dengan hak-hak sesama manusia harus diselesaikan terlebih dahulu. Menyucikan jiwa seseorang dan berbaik sangka kepada Allah SWT. Menciptakan rasa persatuan dan kesatuan umat Islam di dunia, mempererat tali persaudaraan bagi umat Islam di seluruh dunia, media untuk berdakwah menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, selalu menemui jamaah haji dalam setiap tahunnya, serta lebih mengutamakan kepentingan agama daripada kepentingan pribadi. Bab 6. Kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Islam masuk di Nusantara melalui jalur perdagangan berlangsung dengan cara-cara damai. Agama Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, namun agama Islam mulai menyebar sekitar abad ke-13 Masehi. Menurut para sejarawan, teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia dapat dibagi menjadi teori Mekah, teori Gujarat, teori Persia, dan teori Cina.
Kerajaan Samudra Pasai di Aceh merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Proses penyebaran dan perkembangan agama dan kebudayaan Islam dilakukan melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, hubungan sosial, dan kesenian. Kerajaan Islam di Sumatera yaitu Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh. Kerajaan Islam pertama di Jawa adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak diteruskan Kerajaan Pajang dan Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Banjar merupakan kerajaan Islam di Kalimantan. Kerajaan Islam di Sulawesi yaitu Kerajaan Gorontalo, dan di Maluku Utara terdapat Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore. Bab ke-7, meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Optimis adalah orang yang selalu berpengharapan atau berpandangan baik dalam menghadapi segala hal. Ikhtiar adalah merupakan segala perilaku dan perbuatan manusia guna mencapai sesuatu yang sedang ingin diraihnya. Tawakal adalah merupakan perbuatan lahir dan batin dengan pasrah menyerahkan segala perkara, ikhtiar dan usaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan qalqalah adalah bacaan lafaz dalam Al-Quran yang memantul atau membalik. Huruf qalqalah ada 5, yaitu Qaf, Ta, Ba, Jim, Dal. Qalqalah ada 2 macam, yaitu qalqalah sugro dan kubro. Suatu lafal dibaca qalqalah sugro apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharokat sukun. Suatu lafaz dibaca qalqalah kubro apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharokat hidup tetapi diwakafkan atau berhenti sehingga huruf qalqalah tersebut dibaca sukun. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh hamba-hambanya yang melampaui batas agar tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 39-42, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memberikan balasan sempurna kepada orang yang mau berusaha keras. Al-Quran surat Ali Imran ayat 159 berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berlaku lemah lembut, memaafkan kesalahan orang lain, memohonkan ampun untuk orang lain, bermusyawarah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video pembelajaran yang lainnya. Tetap di Wahai Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.